Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Prinsip dan Model Pengembangan Kurikulum. Yang beranggotakan saya Nabila Kurnia Asdi, yang kedua ada Gita Pratiwi, yang ketiga ada Novi Wulandari, yang keempat ada Ramadan Fajar Gading, dan yang kelima ada Irdawati. Untuk materi yang pertama yaitu ada karakteristik pengembangan kurikulum. Yang pertama, kurikulum sebagai produk. Kurikulum sebagai produk merupakan semacam dokumen yang berisi sejumlah mata pelajaran, silabus untuk sejumlah mata pelajaran, sederetan keterampilan, dan tujuan yang ingin dicapai, dan juga berisi sejumlah judul buku teks. Yang kedua ada kurikulum sebagai program. Kurikulum sebagai program merujuk kepada serangkaian mata pelajaran yang disediakan sekolah atau lembaga pendidikan, termasuk di dalamnya mata pelajaran wajib dan mata pelajaran pilihan. Selanjutnya yang ketiga yaitu kurikulum sebagai bekal belajar. Kurikulum sebagai bekal belajar mengandung arti sesuatu yang diajarkan. Dan yang keempat, kurikulum sebagai pengalaman subjek didik. Kurikulum sebagai pengalaman subjek didik merujuk kepada serangkaian peristiwa yang dialami subjek didik sebagai hasil dari berbagai situasi yang direncanakan dan yang tidak direncanakan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Prinsip-prinsip dasar kurikulum. Pertama, prinsip relevansi. Pendidikan dipandang relevan bila hasil yang diperoleh dari pendidikan tersebut berguna dan fungsional bagi kehidupan. Yang kedua, prinsip efektivitas. Efektivitas dalam suatu kegiatan berkenaan dengan seberapa jauh apa yang direncanakan atau diinginkan dapat dilaksanakan atau dicapai. Yang ketiga, prinsip kontinuitas. Kontinuitas atau kesinambungan dimaksudkan saling berhubungan antara berbagai tingkatan. Artinya dalam menyusun kurikulum perkembangan dan proses belajar anak berlangsung secara berkesinambungan, tidak terputus-putus atau berhenti. Keempat, prinsip efisiensi. Efisiensi suatu usaha pada dasarnya merupakan perbandingan antara hasil yang dicapai atau output dan usaha efisiensi dalam kegiatan pendidikan. Misalnya efisiensi waktu, tenaga, peralatan, sarana, biaya, dan sebagainya. Yang kelima, prinsip fleksibilitas. Fleksibilitas yang dimaksud adalah tidak kaku, artinya memberi sedikit kebebasan dan kelonggaran dalam melakukan atau mengambil suatu keputusan tentang suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pelaksana kurikulum. Yang keenam, prinsip integrasi. Prinsip ini menekankan bahwa kurikulum harus dirancang untuk mengembangkan manusia yang utuh dan pribadi yang terintegrasi. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum ada dua, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum terdiri dari pertama, prinsip relevansi, yang kedua, prinsip fleksibel, yang ketiga, prinsip kontinuitas, yang keempat, prinsip kepraktisan, dan yang kelima, prinsip efektivitas. Sedangkan prinsip khusus terdiri dari prinsip yang berkaitan dengan tujuan pendidikan, isi pendidikan, pemilihan proses belajar mengajar, media atau alat pembelajaran, dan kegiatan penilaian. Untuk selanjutnya akan dibacakan teman saya.
Selanjutnya ada model-model pengembangan kurikulum. Yang pertama ada model administratif. Model pengembangan kurikulum ini berdasarkan pada cara kerja atasan ke bawahan yang dipandang efektif dalam pelaksanaan perubahan kurikulum. Yang kedua ada model grassroots. Model pengembangan kurikulum ini merupakan lawan atau kebalikan dari model yang pertama. Dari model pertama, inisiatif dan pengembangan kurikulum bukan datang dari atas tetapi dari bawah. Yang ketiga ada model Beauchamp. Pengembangan kurikulum dengan menggunakan metode Beauchamp memiliki 5 bagian pembuat keputusan. Yang keempat ada model arah terbalik Taba. Model pengembangan kurikulum ini terbalik dari yang lazim dilaksanakan, yaitu dari biasanya dilakukan secara deduktif menjadi induktif. Yang kelima ada model Rogers, pengembangan satu pengalaman kelompok yang intensif bagi satu kelas atau unit pelajaran. Yang keenam ada model demonstrasi, pada dasarnya bersifat grassroots, datang dari bawah. Model ini diprakarsai oleh sekelompok guru atau sekelompok guru bekerja dengan ahlinya. Yang ketujuh ada the systematic action dan research model. Didasarkan pada asumsi bahwa pengembangan kurikulum merupakan perubahan sosial. Yang kedelapan atau yang terakhir ada emerging technical model, perkembangan bidang teknologi dan ilmu pengetahuan, serta nilai-nilai efisiensi efektivitas. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum itu ada 3. Yang pertama yaitu perguruan tinggi, di mana perguruan tinggi setidaknya memberikan 2 pengaruh terhadap pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu dari segi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di perguruan tinggi. Yang kedua, dari segi pengembangan ilmu pendidikan dan keguruan serta penyiapan guru-guru lembaga pendidikan tenaga kependidikan. Adapun faktor yang kedua yaitu masyarakat, di mana jenis pekerjaan yang ada di masyarakat harus berimplementasi pada kurikulum yang dikembangkan dan digunakan di sekolah. Hal ini dikarenakan sekolah tidak hanya mempersiapkan siswa untuk selesai sekolah, tapi juga mempersiapkan siswa untuk dapat hidup, bekerja, dan berusaha. Yang ketiga adalah faktor sistem nilai, di mana dalam kehidupan masyarakat terdapat sistem nilai, baik itu nilai moral, keagamaan, sosial, budaya, maupun nilai politis, di mana sekolah harus bertanggung jawab dalam pemeliharaan dan pewarisan nilai tersebut, karena nilai tersebut ini harus dipelihara dan diteruskan dan harus terintegrasikan dalam kurikulum. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengakomodasi berbagai nilai yang tumbuh di masyarakat dalam kurikulum sekolah. Di antaranya yaitu yang pertama, mengetahui dan memperhatikan semua nilai yang ada dalam masyarakat. Yang kedua, berpegang pada prinsip demokratis, etis, dan moral. Yang ketiga, berusaha menjadikan dirinya sebagai teladan yang patut untuk ditiru. Yang keempat, menghargai nilai-nilai kelompok lain, misalkan perbedaan agama, suku, ras, dan budaya. Yang kelima, memahami dan menerima keragaman budaya yang ada. Itulah presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.